Pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, dalam kanal Lab Elkimkor. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis teknik kimia dengan Excel, dan pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari topik aliran fluida atau mekanika fluida. Nah, pada video yang pendek kali ini, saya khusus akan membahas tentang aliran laminar fluida Newtonian dalam pipa horizontal. Nah, dalam topik aliran fluida ini akan ada banyak lagi nanti topik-topik yang akan kita bahas, yang penyelesaiannya bisa dengan memanfaatkan Excel. Nah, pada kesempatan kali ini, konsep yang akan didemonstrasikan adalah penyelesaian raca momentum untuk mendapatkan tegangan geser atau shear stress dan profil kecepatan untuk fluida Newtonian dalam aliran laminar dalam pipa horizontal. Ini nanti bisa diselesaikan secara analitik, tetapi kita juga akan mendemonstrasikan bagaimana persamaan yang didapatkan diselesaikan secara numerik. Dalam hal ini, yaitu penyelesaiannya berupa penyelesaian serempak persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan teknik tembakan atau shooting teknik untuk mengkonvergenskan, untuk memusatkannya pada kondisi batas yang diinginkan. Jadi ini persoalannya, fluida Newtonian tak dapat dimanfaatkan atau incompressible mengalir pada keadaan tunak atau steady di dalam pipa horizontal dengan diameter D dan panjang L pada suhu konstan. Aliran ini berkembang penuh atau fully developed sehingga profil kecepatan tidak berubah pada arah aliran. Nah, persoalannya yang harus diselesaikan, yang A, menggunakan neraca momentum kulit, turunkan persamaan untuk memperkirakan profil tegangan geser, jadi profil shear stress, dan profil kecepatan fluida dalam pipa sebagai fungsi jari-jari. Yang B, selesaikan persamaan yang didapatkan secara numerik untuk air, jadi kalau fluidanya air, pada suhu 25 derajat Celcius, dengan sifat viskositas mu sama dengan 8,937 kali 10 pangkat min 4 kg per meter second. Ini kita gunakan satuan SI. Delta P atau pressure drop 500 Pascal, panjang pipa 10 meter, dan jari-jari pipa 0,009295 meter. Bandingkan tegangan geser dan profil kecepatan yang dihitung dengan penyelesaian analitik. Kemudian yang dimodifikasi penyelesaian bagian B untuk memasukkan perhitungan kecepatan rata-rata. Nah, jadi dari persoalan tadi kita gambarkan secara skema. Ini pipanya kita potong setengahnya, penampang melintangnya. Ya, untuk menyelesaikan ini sumbu. Jadi R mulai dari nolnya dari sini sampai ke sini R kecil. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ambil satu bagian diferensial kecil yang berbentuk cincin seperti ini. Jadi ini tebal cincinnya adalah delta X, dan jari-jarinya dari sini ke sini R pada sembarang tempat posisi dari 0 sampai R besar. Kemudian tebal dari cincin ini adalah delta R. Ya, di sini delta R. Jadi asumsinya adalah fluida Newtonian incompressible, alirannya laminar, steady state, satu dimensi. Jadi hanya ke arah X. Ya, arah aliran ke arah X. Aliran adalah fully developed, jadi efek masuk diabaikan, profil kecepatan tidak bervariasi dalam arah X. Jadi dalam arah X profil alirannya sama, hanya ke arah R saja. Nah, sekarang kita amati, jadi kalau kita menuliskan konservasi momentum, secara umum jumlah gaya yang bekerja pada volume kontrol, yaitu yang ini volume kontrol, sama dengan laju momentum keluar dikurangi dengan laju momentum masuk. Nah, gaya yang bekerja dalam hal ini adalah, yang pertama adalah gaya tekanan, jadi yang dimasuk ke permukaan yang
pada X dan permukaan pada X plus delta X yang ini. Ya. Ini adalah tekanan. Mestinya ada gaya gravitasi, ya, ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Tetapi karena pipanya horizontal, maka gaya gravitasi bisa diabaikan. Sehingga gaya yang bekerja pada volume control hanya gaya tekanan. Kemudian laju momentum masuk adalah yang masuk dari muka pada R sama dengan R ini. Dan yang keluar adalah yang pada R sama dengan delta R. Jadi gaya tekanan ini adalah P, ya, P kalikan dengan luas permukaannya. Jadi kalau gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas. Jadi P kali A pada X, ya, posisi X. Ini arahnya ke kanan sehingga ini positif. Kemudian yang kedua, P pada X plus delta X. Ini arahnya ke kiri. Sehingga ini tandanya negatif. Nah, A dari cincin ini, A dari luas penampang yang kecil ini adalah keliling 2πr pendekatannya dikalikan dengan delta R. 2πr delta R pada X dikurangi dengan P kali 2πr delta R pada X plus delta X. Kemudian laju momentum effluxnya, laju bersih momentum efflux, yaitu yang masuk dikurangi dengan keluar, keluar dikurangi dengan yang masuk, yaitu ini shear stress, jadi shear stress pada muka ini, tau Rx, ya, dikalikan dengan luas dari ini, ya, selimut dari cincin ini, yaitu keliling 2πr dikalikan dengan delta X. Ya, 2πr kali delta X. Jadi tau Rx 2πr delta X pada muka R plus delta R dikurangi dengan tau Rx kali 2πr delta X pada R. Ya. Nah, kemudian ini kita masukkan, ya, kemudian kita bagi dengan volume. Jadi ini tadi, kalau ini kita masukkan, ya, jumlah gaya-gaya pada ini jadi menjadi P, ya, ini kalau kita ini, jadi kalau kita jumlahkan semua, maka ini menjadi jumlah gayanya menjadi P 2π R delta R pada X minus P 2π R delta R X plus delta X sama dengan tau Rx 2πr delta X R plus delta R minus tau Rx 2πr delta X pada R. Ini semuanya dibagi dengan volumenya, yaitu 2πr delta R delta X. Ya. Jadi ini 2P konstan, sehingga ini bisa jadi 1. 2πr delta R ini juga R tidak, R-nya sama semua. 2πr, sehingga ini bisa dihapus. Nah, sehingga ini tinggal dibagi dengan delta X. Kalau ini dibagi dengan ini hilang semua, kemudian ini dibagi dengan delta X. Kalau ini R-nya ini juga 2P-nya bisa hilang, delta X-nya hilang, dibagi dengan R. Sehingga kita bisa dapatkan R tau Rx pada R plus delta R minus R tau Rx pada R dibagi dengan delta R sama dengan R kali P pada X dikurangi dengan Px per delta X dibagi dengan delta X. Nah, pressure drop sepanjang pipa itu adalah konstan, sehingga bisa kita tuliskan aja untuk aliran fully developed atau aliran terkembang penuh menjadi delta P per L. Jadi yang Px minus Px per delta X ini bisa dinyatakan sebagai delta P per L. L adalah panjang pipa. Nah, kemudian kalau ini kita masukkan limitnya, ketika delta R mendekati 0, limit delta R mendekati 0 dari yang dari yang luas kiri ini, R tau Rx ini per delta R ketika delta R mendekati X akan sama dengan dr tau Rx per dr. Maka kalau yang ini disubstitusikan ke sini, ya, ini sama dengan, ya, masuk ke sini delta L menjadi delta P per L. R-nya masih ada, dikalikan dengan R. Sedangkan yang luas kiri menjadi dr tau Rx per dr. Kan sama dengan ini. Nah, jadi ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan pertama yang nanti kita selesaikan secara numerik. Ya. Nah, kemudian
kalau ini kita selesaikan secara analitik bisa. Jadi ini kita integralkan langsung. Ya ini kalau diintegralkan menjadi ini tau Rx, kalau integral menjadi R tau Rx akan sama dengan delta P-nya konstan ya, delta P per L, integral R dr. Ya. Maka ini menjadi R tau Rx akan sama dengan delta P per 2L R kuadrat plus ya ini C1. Kalau R-nya dibagi, ini dibagi dengan R menjadi ini. C1 adalah konstanta integrasi. Maka tau Rx sama dengan delta P per L, R per 2 plus C1 per R. Nah, kalau kita lihat tadi kalau ini kita masukkan C1 sama dengan, pada R sama dengan 0, maka ini nilainya menjadi tak hingga. Padahal ini tidak mungkin tak berhingga, sehingga C1-nya harus sama dengan 0. Kalau C1 sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan tau Rx-nya sama dengan P0 minus PL dibagi dengan 2L kali R. Nah, kita tahu hukum Newton tentang viskositas, tau Rx bisa dinyatakan sebagai tau Rx sama dengan minus mu dpx per dr. Inilah kecepatan pada arah X. Ya. Maka kalau ini kita substitusi ke sini, ya, maka minus mu, ini kalau ini disubstitusi ke sini menjadi minus mu dvx per dr sama dengan P0 minus PL atau delta P per L ya tadi ya, per 2L kali R. Nah ini jadi kalau kita susun ulang jadi dvx per dr sama dengan minus P0 minus PL per 2 mu L kali R. Diintegralkan dengan batas Vx sama dengan 0 pada R sama dengan R. Ini kalau kita integralkan menjadi ini. Jadi ini kalau diintegralkan, yang ini menjadi Vx sama dengan minus delta P per 2 mu L ya, kali R kuadrat per 2 plus C2. Nah, ini ya dengan batas ini, dengan batas Vx sama dengan 0 pada R sama dengan 0, maka ini bisa dengan masukkan kondisi batas ini 0 sama dengan minus delta P per 4 mu L ya. Ini R-nya sama dengan R kuadrat per R kuadrat ya. Duanya sudah dikalikan sini plus C2. Maka kita dapatkan C2 sama dengan minus delta P R kuadrat dibagi dengan 4 mu L. Ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini, ya ini C2 dimasukkan ke persamaan yang ini, maka bisa dituliskan Vx sama dengan minus delta P per 4 mu L R kuadrat. Ini menjadi C2-nya, C2-nya ini menjadi plus ya. Ini plus, ini R kuadrat, R kecil. Ya, ini R kecil, ditambah dengan delta P per 4 mu L R kuadrat. Atau sama dengan ini sama ya, delta P per 4 mu L kali R minus, ya, atau minus R kuadrat min R plus R kuadrat. Atau R kuadrat, ya ini kalau R-nya dikeluarkan menjadi sama dengan ini. Ya. Jadi Vx sama dengan delta P per 4 mu L R kuadrat kali 1 minus R per R kuadrat. Jadi ini penyelesaian analitiknya. Nah, jadi kalau ini kalau mau diturunkan tadi persamaan kecepatan rata-ratanya harus dibagi dengan A. Jadi Vx rata-rata sama dengan 1/A double integral A Vx dA. Ya. Atau 1/pi R kuadrat 0 sampai 2pi, 0 sampai R, dx, R, dr, dθ. Ini dθ-nya diintegralkan dulu. A-nya sama dengan ini, A total, A lingkaran. Ini dθ dulu, diintegralkan dari 0 sampai 2pi, ya, sehingga menjadi 1/pi R kuadrat, integral Vx 0 sampai R menjadi 2pi R dr. Vx tadi sama dengan ini. Ya. Sehingga ini kalau kita selesaikan menjadi
Vx sama dengan P0 minus PL R kuadrat per 8 L, atau kalau dinyatakan sebagai diameter menjadi P0 minus PL D kuadrat per 32 mu L, atau ini disebut sebagai persamaan Hagen-Poiseuille. Kecepatan maksimum kita tahu pada R sama dengan 0. Maka ini adalah kecepatan maksimum, sehingga bisa kita dapatkan Vx rata-rata sama dengan Vx maksimum dibagi dengan 2. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan secara numerik tadi, jadi profilnya akan menjadi seperti ini. Tau Rx, ya ini kalau analitik ya, ini garis lurus, kalau ini berupa parabola. Nah, kalau secara numerik kita bisa selesaikan dari sini. Dua persamaan ini tadi, persamaan tekanan geser, dr tau Rx per dr sama dengan delta P per L kali R. Yang kedua, persamaan hukum Newton tentang viskositas. Tau Rx sama dengan minus mu dvx per dr disusun ulang, atau dvx per dr sama dengan minus tau Rx per mu. Jadi ada dua persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui, yaitu R tau Rx dan Px. Maka kita bisa selesaikan ini. Kondisi batasnya adalah R sama dengan R besar atau jari-jari pipa, Vx sama dengan 0. Pada R sama dengan 0, tau Rx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita selesaikan dengan Excel seperti ini. Oke. Jadi tadi kita gambar seperti ini. Ini kolom A kita lebarkan dulu, kemudian ini kita tulis keterangannya. Konsep raca momentum aliran fluida Newtonian dalam pipa, metode numerik penyelesaian PD biasa serempak dengan teknik tembakan, kemudian pernyataan masalah, menghitung profil tegangan geser dan kecepatan aliran dalam pipa sebagai fungsi jari-jari. Nah, persamaan tadi yang sudah didapatkan, profil kecepatan untuk analitik adalah seperti ini, profil tegangan geser analitik persamaannya ini, kemudian PD biasa yang mau diselesaikan untuk yang numerik, dr tau Rx per dr sama dengan yang ini. Oke. Ini dr tau Rx per dr sama dengan delta P per L kali R, dvx per dr sama dengan minus tau Rx per mu dengan kondisi batas. Pada R sama dengan R besar, Vx sama dengan 0, dan pada R sama dengan 0, tau Rx sama dengan 0. Kita coba selesaikan dulu persamaan ini dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Bukan, metode Euler. Ya, seperti ini, metode Euler sama seperti sebelumnya, yaitu R tau Rx pada R plus delta R sama dengan R tau Rx pada R ditambah dengan delta R kalikan dr tau Rx per dr pada R. Kemudian Vx pada R plus delta R sama dengan Vx pada R ditambah dengan delta R kali dvx per dr pada R. Nah, jadi yang kita tuliskan dulu yang di kolom ini. Ya. Jadi kita tuliskan input, mu, nah, mu-nya, kemudian ini adalah viskositas fluida, besarnya tadi adalah 8,94 E pangkat 04, satuannya kilogram per meter detik, delta P adalah pressure drop-nya, besarnya 500 Pascal, satuannya Pascal, kemudian L adalah panjang pipa, yaitu nilainya 10, satuannya meter, R jari-jari pipa 0,009295, satuannya meter, Px adalah kecepatan pada R sama dengan R, 0, ini dari kondisi batas tadi, dan tau Rx pada 0, tegangan geser pada R sama dengan 0, ini 0 Pascal. Nah, kita ambil aja delta L, delta R untuk mengintegralkan, kita ambil misalnya ini 50 titik, maka L dibagi dengan 50, yaitu D5 dibagi dengan 50, ketemu, ya ini ya, ini dibagi dengan 50, maka ketemu ini. Ini nanti bisa diganti-ganti. Nah, sekarang kita untuk numeriknya kita tuliskan seperti ini. R tau Rx, Vx, dan tau Rx. Jadi tau Rx ini sama dengan R tau Rx dibagi dengan R. Nah, sekarang untuk R sama dengan 0, ini kondisi batas. Jadi yang diketahui tadi kondisi batas. Ketika R sama dengan 0, tau Rx-nya 0. Jadi ini kita isi 0. Kemudian maka tau Rx, ya kita isi aja 0. Juga 0. Karena ini juga kalau dibagi dengan 0 langsung juga menjadi tak hingga, jadi ini 0. Nah, sekarang yang ini kita belum tahu. Jadi kondisi batas pada R sama dengan 0 tidak diketahui. Yang diketahui adalah R sama dengan Px. Jadi yang di sini yang diketahui. Karena tidak diketahui kita bisa isi dulu secara acak ya.
kita tebak dulu nilainya. Misalnya kita ambil 1,2. Kita belum tahu. Nah, 1,2. Kemudian ini kita mulai kita integralkan. Nah, ini adalah untuk R ya. Ini sama dengan, bisa ditulis sama dengan 0 ditambah dengan delta R-nya ini. Ya. Kemudian ini kita, yang di sini, ini kita kasih tanda dolar ke arus ini, kemudian tekan F4. Klik, maka akan dolar. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah. Jadi ini sampai ini, kemudian kita tarik ke bawah. Klik kanan, kemudian tarik ke bawah. Untuk ngopi sampai di sini. Nah, sampai ininya 0,009295. Ya. Sampai sama dengan jari-jari pipa. Nah, kemudian yang ini kita selesaikan dengan persamaan Euler tadi yang ini. Tau R pada delta S sama dengan ini. Jadi ini sama dengan yang ini ditambah dengan delta R ya, dikali ini. Delta R kali tau R D, tau R T per dr pada R, yaitu sama dengan delta P per L kali R. Ya. Sama dengan dikali, ini berarti delta P per R, R-nya R pada ini ya, berarti R. Ya. Ini delta P per L, per L dulu. Per L panjang pipa, ini dikalikan dengan R. Kalikan dengan R. Oke. Kemudian kurung. Tutup. Nah, yang ini supaya nanti ketika di copy nggak ikut berubah, taruh sini, kemudian kita tekan F4 untuk memberi tanda dolar. Ya. Kemudian yang ini juga sama, taruh sini, kemudian F4. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ini. Kemudian yang kedua, yang di sini ini karena tidak tahu, kita isi dulu tadi. Untuk yang kedua, yang ini titik ketika R sama dengan ini sama, yaitu PR-nya harus dihitung. Agak kecil-kecilkan dulu supaya kelihatan. Oke. Nah, yang ini VXR sama dengan VXR plus delta R dBx per dr. dBx per dr-nya sama dengan ini. Ya. Sehingga ini kita tulis, ini juga sama dengan ya, sama dengan Vx pada R sama dengan 0 ditambah dengan delta R ya. Kemudian dikalikan dengan kurung buka minus. Jadi ini kita kasih tanda aja minus, karena minusnya dia pindah ke sini ya. Pindah ke sini, kemudian dikalikan dengan tau Rx. Tau Rx adalah yang ini. Ya, tau Rx pada R sama dengan 0. Tau Rx dibagi dengan mu. Mu-nya yang ini. Dan kurung tutup. Nah, sekarang mu ini juga ini kita taruh sini, kursornya klik, kemudian tekan F4 untuk ngasih tanda dolar-dolar. Ini D8, D8 ini juga delta R supaya tidak berubah. Ini juga setelah sini kita kasih tanda dolar-dolar. Nah, kemudian sudah selesai. Kemudian tau Rx ini adalah berarti ini sama dengan R tau Rx dibagi dengan R. Ini ya. Oke. Oke, ini sudah kita hitung, kemudian ini kita blok 3 ini. 1, 2, 3, kemudian kita kursor sampai muncul tanda tambah ini, kemudian kita tarik ke bawah untuk ngopi. Sampai ke sini. Nah, oh. Lalu ada yang G4. H4 dibagi G4. Ini D8 dibagi D. Ini D8. Ini harusnya juga dikasih tanda dolar. Oke. Oke. Kemudian untuk kita ulangi yang di sini, kemudian kita copy. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata masih belum 0.
yang di R sama dengan 0,092995 ini harusnya ketika R sama dengan R, Px-nya 0, tapi ini tidak 0. Sehingga ini kita tuliskan untuk konvergensi, ini selisihnya harusnya sama dengan 0. Nah, ini kita pakai solver ini ya. Bisa kita solver atau pakai Gulsig. Ya. Bisa Gulsig, bisa solver. Misalnya kita pakai Gulsig aja, maka yang di-set adalah sel ini ke nilai 0, kemudian dengan mengubah sel yang ini. Ya. Supaya hasilnya 0. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita sudah dapatkan nilainya adalah 1,13. Kita lihat di sini, sudah konvergen ya, 0 ininya. Selisihnya menjadi 0. Dengan kata lain ini menjadi 0. Oke. Nah, ini bisa kita plot seperti ini ya. Dengan membuat plot seperti ini. Plot itu insert di sini, kemudian ini bisa kita di sini shift control kemudian ke bawah. Nah, kemudian insert yang ini. Yang ini tipenya dan klik. Nah, sekarang untuk memindahkan ini supaya beda, ini kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul sini. Nah, ini kita taruh di secondary axis. Ini ya. Nah, untuk mendapatkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan kurva yang di sini ada judulnya, kita bisa tambah elemen di sini. Misalnya ini title axis, primary horizontal, ini kita kasih R, meter, oke. Kemudian kita tambah lagi axis title pada primary vertikal, kita isi dengan kecepatan atau Px, misalnya Px, satuannya meter per second. Kemudian ini bisa kita tambah lagi untuk yang secondary vertikal. Ini adalah tau Rx, nanti kita ganti ini dengan simbol satuannya Pascal. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan atur seperti ini bisa kita ubah, kita pindah atau kita hilangkan dan sebagainya. Ya, ini untuk mendapatkan ini. Nah, kita sekarang sudah bisa dapatkan. Nah, sekarang kita kalau untuk mendapatkan nilai analitiknya, kita gunakan persamaan ini. Ya, ini 0 sama seperti tadi, 0, kemudian yang bawahnya L3 ditambah dengan dolar D8 ya. Dolar D8, yaitu D8 ini. Dan kita yang ini kita selesaikan dengan delta P ya. D3 yaitu delta P dikalikan dengan ini R kuadrat, yaitu ini 0,009295 kuadrat, yaitu D5 kuadrat dibagi 4 ya. 4 mu L, mu-nya adalah yang ini, mu dikalikan dengan L kali 1 minus L4, yaitu jari-jari, dibagi dengan D5, jari-jari pada posisi jari-jari pipanya dikalikan kuadrat. Tau X kita masukkan sama delta P per 2L kali R. Ya, jadi ini bisa delta P berarti ini D3 kali L4 dibagi dengan 2 kali D4. Dan sama seperti ini di-copy ke bawah sampai ke sini. Jadi setelah semuanya selesai, ini bisa kita ini, kemudian kita copy ke bawah. Sampai ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Untuk nambahkan ini kita bisa klik kanan, kemudian select data. Nah, kita bisa tambah ini. Seperti ini tadi, nah, belum kita coba. Ini kan belum ada yang analitiknya. Ini bisa kita coba aja. Ya. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian add select data. Nah, kemudian kita tambah. Ya. Kita add. Kemudian untuk yang pertama kita ini dari 0, ini save control, kemudian panah bawah. Oke. Ini kemudian yang kedua kita tambah yang ini. Save control panah ke bawah sampai blok semua sampai ke bawah. Kemudian ini. Oke. Kemudian kita tambah lagi. Ini yang ini dari sini. Save control panah. Oke. Kemudian yang ini
taruh di sini kursornya, kemudian Shift, Control, panah ke bawah. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba lihat ini, beberapa kita pindah. Nah, yang ini sudah secondary, yang ini juga kita taruh di secondary. Klik untuk yang tau RX yang analitik. Nah, ini secondary, ini primary, ini juga primary. Ya. Nah, dengan cara itu kita bisa dapatkan yang tadi ya. Ini nah, karena nggak sama, geser ini kita samakan. Untuk berarti ini dari 0 sampai 1,2 untuk yang secondary-nya. Oke, nah jadi kita bisa dapatkan, oh ini dari 0 sampai 1,2. Oke. Yang ini, oh, yang ini 0 sampai 0,25. 0 sampai 0,25. Kemudian, oh yang ini berarti ini primary ya, ini pindahkan ke primary axis. Oke. Jadi kita bisa dapatkan yang gini. Ya, sama seperti ini. Jadi ini untuk tau RX-nya sama, tapi ini untuk yang VRX-nya yang untuk numeriknya lebih rendah sedikit. Ini karena kita menggunakan Euler ya, yang ketelitiannya lebih kurang. Untuk memperbaiki ini bisa kita pakai metode yang lebih teliti ya, menggunakan Runge-Kutta yang satu langkahnya dihitung 4 kali. Kalau ini hanya sekali. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi yang lain. Tetap ikuti kanal Lab Elkimcore. Subscribe, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya.